Halo teman-teman, belajar pajak yuk bersama kelompok 3. Belajar pajak jadi asyik bersama kami. Let's get started. Hari ini teman-teman akan belajar mengenai pajak penghasilan pasal 23. Apa itu pajak penghasilan pasal 23? PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan bunga selain bunga dari bank, dividen, royalti, sewa selain tanah atau bangunan, imbalan atas jasa tertentu, serta jasa lain yang diatur dengan PMK. Ini adalah 5 hal yang akan kita pelajari. PPh 23 ada singkatannya loh. Di Buro Haseja dikenakan tarif 15% dikali jumlah bruto untuk penghasilan dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Lalu tarif 2% dikali jumlah bruto untuk sewa harta dan jasa konsultan serta jasa lainnya. Loh, bedanya sewa PPh 23 dan sewa PPh 4 ayat 2 itu apa, Kak? Jadi gini teman-teman, PPh 4 ayat 2 ini objek pajak sewanya hanya terdiri dari sewa tanah dan bangunan yang dikenakan pajak final. Nah, sedangkan pasal 23, objek pajak sewanya ini terdiri dari sewa yang berhubungan dengan harta. Contohnya seperti sewa kendaraan, sewa alat berat, dan sewa mobil. Saat terutang PPh 23 adalah pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Nah, sedangkan pemotongnya bisa berupa badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, dan lain sebagainya. Seperti prinsip desentralisasi, kewajiban pemotong PPh 23 adalah memotong PPh, memberikan bukti pemotongan, menyetor PPh dengan SSP, dan melaporkan PPh dengan SPT masa. Tarif di Buroha sebesar 15% dikali dengan jumlah bruto, sedangkan Seja sebesar 2% dikali jumlah bruto. Nah, jika pihak yang dipotong tidak punya NPWP, maka denda tarif lebih tinggi 100%. Contohnya tarif sewa 2%, jika tidak punya NPWP maka jadi 4%. Nah, untuk mengisi SPT masa PPh 23, kita simak video selanjutnya ya. Simak videonya ya guys. Halo teman-teman, di sini saya akan membantu kalian bagaimana sih cara mengisi SPT masa PPh pasal 23. Untuk kasusnya, kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Untuk NPWP-nya, bedakan NPWP PT sama si staf perpajakan Eliana Salmana Fisya. Lanjut ke data transaksi itu pada 4 Oktober PT Andalan Mega Prima itu menyewa 1 unit kendaraan dari CV Rento Jaya sebesar 10 juta. Lanjut kita mengisi ke bukti potong, karena mengisi seperti ini kita harus dari belakang ya. Untuk KPP ini KPP Pratama Sleman karena Sleman alamat si PT Andalan Mega Prima. Di sini nomornya saya isi sendiri, biasanya sudah ada ya teman-teman. Untuk NPWP nama alamat ini milik CV Rento Jaya dan dia tidak mempunyai NPWP, nanti tarifnya akan lebih tinggi 100%. Nanti di sini adalah jenis penghasilannya sewa, jumlah penghasilan bruto 10 juta, tarifnya 2%, tapi nanti PPh yang dipotong 10 juta dikalikan 4% karena tidak mempunyai NPWP. Lanjut, ini adalah tanggal pemotongannya dan siapa sih yang memotong pajak, yaitu PT Andalan Mega Prima. Ini hanya latihan ya teman-teman, tanda tangannya. Lanjut ke daftar bukti potong, di sini ada masa pajaknya Oktober 2019 dan di sini diisi sama seperti bukti potong. Lalu kita langsung ke bawah, di sini ada staf perpajakannya, pemotong pajaknya. Itu si Eliana Salmana Fisya. Nah, ini adalah paling lambat pengisian daftar bukti potong adalah akhir bulan pemotongan. Itu saya isi 31 Oktober. Untuk lanjut ke SSP, di sini NPWP nama alamatnya milik PT Andalan Mega Prima karena dia yang akan menyetorkan pajaknya. Lalu ada kode akun pajak PPh pasal 23, kode jenis setoran atas sewa, masa pajak dan tahun pajak masih sama. Lanjut ke sini, karena penyetoran pajak itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, saya isi 10 November. Lanjut ke SPM induknya, di sini ada SPT normal karena bukan pembetulan. Jika pembetulan diisi saja di SPT pembetulan. Masa pajak sama dan NPWP nama alamat ini si PT Andalan Mega Prima karena dia yang akan melaporkan SPT masanya. Ini diisi sama seperti tadi ya guys, sewa, jumlah penghasil bruto sama PPh yang dipotong. Lanjut ke bawah saja. Bagian lampiran ini tadi kan ada SSP, daftar bukti potong sama bukti pemotongan. Masing-masing 1 lembar dan di sini sama seperti daftar bukti potong, diisi sama seperti tadi, pemotong pajaknya siapa. Lalu tanggal paling lambat pelaporan SPT masa itu tanggal 20 bulan berikutnya, maka saya isi 20 November 2019. Ini diisi oleh petugasnya ya teman-teman. Nah, seperti itulah cara mengisi SPT masa PPh pasal 23. Semoga membantu.